sudah selesai membaca doa, kita juga sudah membaca Yasin tadi bersama saudara serentak. Alhamdulillah kelas kita hari ini jadi tugas membaca Yasin, dan alhamdulillah tadi membaca Yasinnya lancar. Terima kasih ya anak-anak ibu semua ya. Nah, hari ini ada yang sudah hadir? Siapa? Dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita atau unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Lihat ibu ya, lihat ibu. Kalau ibu bilang up, tangannya ke atas. Kalau ibu bilang down, tangannya ke bawah. Kalau ibu bilang shake, goyang tangannya kiri kanan. Kalau ibu bilang shake to the right, right apa artinya? Kanan ya? Kanan, left, kiri. Kalau ibu bilang shake to the right, goyang tangan
seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Dari cerita video yang sudah ibu tampilkan tadi, apa saja yang kalian? Coba kita lihat apa saja. Raisa, satu-satu. Raisa coba apa? Ya, lagi di Anola apa? Apa tadi jawabnya? Tadi ada apa? Ada pagi. Ya, ada apa lagi? Lagi ada lagi. Coba sultan apa? Apa sultan? Ya, apa lagi Aisyah? Ya, apa lagi? Ya, itu saja. Kalau ada nggak tempatnya di mana? Tempatnya mana tadi? Di mana tadi? Ya, di danau, di hutan. Nah, itu semua yang udah kalian sebutkan itu adalah merupakan bagian dari unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, untuk dipaham lagi, ibu akan putar satu video kan, amati tentang apa itu unsur intrinsik dan apa saja bagian-bagian dari unsur intrinsik. Ya, sudah ya. Pelajari tentang unsur intrinsik cerita. Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema, tokoh dan pengembangan, latar, alur, cerita, sudut pandang, dan sebagainya. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Demikian penjelasan tentang unsur intrinsik cerita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, sudah dengar tadi apa aja unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Drinking coffee every day. Ya.
protagonis karena dia punya watak yang tidak baik gitu. Nah lalu yang kedua ada merpati jadikan. Merpati itu masuk mana? Antagonis atau protagonis? Protagonis. Karena si merpati itu baik artinya mau membantu si pura-pura si terbang. Nah lalu tadi ada bebek kan? Ada bebek, ada teman-temannya pura-pura juga kan? Nah itu masuk ke protagonis itu karena mereka hanya membantu saja dalam cerita tersebut, cuma menambahkan ceritanya supaya lebih banyak, lebih seru. Nah lalu ada tadi latar gimana tadi? Hutan. Nah di danau, nah itu latar. Latar itu bukan tempat saja nak. Latar itu ada namanya latar waktu, misalnya musim semi, nah itu latar juga. Ya, nah lalu ada lagi alur. Alurnya tadi kalau kalian perhatikan ceritanya alurnya maju, mundur atau maju mundur. Alur maju. Kenapa alur maju Isra? Karena cerita itu langsung berlanjut, tidak ada dia menciptakan kisah masa lalu kan? Langsung ke ceritanya berlanjut ke depan terus. Nah, alur itu ada 3. Alur maju itu tidak menciptakan kelas balik seperti yang sudah dijelaskan di video. Nah, lalu yang kedua ada alur mundur. Alur mundur itu menciptakan kisah pada zaman dahulu. Kan ada kalian baca cerita pada zaman dahulu. Itu artinya masa lampau yang menceritakan. Nah, lalu ada yang ketiga alur campuran, maju mundur. Kalau pernah nggak? Ya, pernah nggak baca di novel itu dia tiba-tiba menceritakan kisah yang kemarin? Pernah nggak? Pernah. Itu artinya dia pakai alur maju mundur, pakai keadaan sekarang dan dia pakai keadaan kemarin. Nah, lalu yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Amanat itu bisa ditulis secara langsung dalam cerita atau bisa kita temukan sendiri ketika cerita tersebut. Kan nggak ada dibilang di situ intinya apa gitu. Tapi kalian bisa tahu bahwa ada cerita tersebut itu menceritakan bahwa kita ini tidak boleh sombong. Nah, sudah mengerti ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau ada, ibu ini kan sudah terbagi jadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan itu kelompok 5. Ini ada anak jadi akan dikerjakan per kelompok kerja sama ya. Coba perhatikan, tulis nama kelompok, tulis nama anggotanya. Ini kelompok 5. Sudah, lalu baca. Halo, dengar dulu ibu. Baca petunjuk pengerjaan dalam PD. Baca yang pertama, baca dan pahami angka PD dengan paham. Baca dulu, hai, satu, dengar dulu. Dah, di sini baca dan pahami ini jangan sama. Baca ceritanya, lalu apa pertanyaannya. Yang kedua, diskusikanlah permasalahan yang ada